menyikapi dari kasus-kasus yang ada ini, kira-kira kiatnya seperti apa agar apapun masalah dan kasusnya semuanya bisa menjadi ladang amal ibadah untuk kita, Ustaz. Amin. Iya. Sebenarnya kalau kita mensikapi apa yang ada dalam Al-Quran itu, tugas kita itu memang sangat banyak sekali. Dan tugas itu adalah amal-amal soleh yang memang dibebankan kepada kita dari Allah Ta'ala. Kalau kita sikapi hanya dengan nafsu kita, marah kita itu. Kalau memang masalah pada waktu itu suami memang pernyataan atau jawabannya sudah benar, ibu harus mengakui. Iya. Dan itulah batu empedu itu dimunculkan oleh Allah. Iya. Paham ya? Iya. Berarti nanti kalau ibu obatnya jika saya ada masalah dengan suami atau persoalan dengan suami, jangan sampai saya lari ke sana, lari kemari, lari ke sana sehingga menjadikan suami itu bingung. Iya. Sebenarnya. Paham ya? Paham. Jadi ibu lempeng aja. Kalau umpamanya ibu juga nganu suami mau saya kiri dulu kanan dulu. Kan nggak nyampe-nyampe ibu yang pusing kan gitu ya. Ya betul, Ustaz. Tapi kalau sampainya. Kalau yang masalah vertigonya itu gimana? Iya sama. Sama Kalau sudah itu kesana kemari intinya adalah dikarenakan cara berpikir ibu itu ya kesana, Mari, jangan fokus. Nggak fokus. Akhirnya otak itu muter. Ya. Dan itu vertigo itu ndak ada obatnya. Oh. Paham ya? Iya. Obatnya hanya paham, tersenyum, hanya mau mengakui, ya memang saya kayak gitu. Ya sudah, rajinlah ibu untuk sholat malam, sholat sunat tahajud, kemudian berdoa, ya Allah jika batu empedu dan vertigo saya itu disebabkan karena kekurangan, kesalahan dan dosa saya. Jika saya ada masalah dengan suami, khususnya dengan suami, saya sering kesana kemari tidak fokus. Jika itu salah di hadapanmu ya Allah, saya mohon ampun. Insya Allah penyakit ibu itu tanpa dioperasi insya Allah bisa sembuh. Amin. Insya Allah, amin. Amin ya Allah. Amin ya rabbal Terima kasih. alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, begitu beraneka ragamnya ternyata para penanya-penanya di sini penyakitnya, Ustadz. Iya, Dan itu saya perhatikan dari awal sampai akhir ini semuanya terkait dengan masalah kehidupan keluarga. Baik betul. bersama istri ataupun bersama anak. Ini Ustadz, atau suami, betul. Ustadz, sebagai bentuk kesimpulan nih Ustadz, kira-kira pesan buat pemirsa yang di rumah menyikapi dari kasus-kasus yang ada ini, kira-kira kiatnya seperti apa agar apapun masalah dan kasusnya semuanya bisa menjadi ladang amal ibadah untuk kita, Ustaz. Amin. Iya. Sebenarnya kalau kita mensikapi apa yang ada dalam Al-Quran itu, tugas kita itu memang sangat banyak sekali. Dan tugas itu adalah amal-amal soleh yang memang dibebankan kepada kita dari Allah Ta'ala. Kalau kita sikapi hanya dengan nafsu kita, marah kita, itulah setan. Tapi kalau kita sikapi karena Allah, berarti kita paham, oh ini ujian saya, berarti ini ladang amal saya. Dan itu bisa menjadi ladang amal, Ustaz. Iya, dan itu akan menjadi amal soleh saya. Semakin dia jahatin saya, semakin saya mendoakan dia, ini akan menjadi amal soleh saya. Sehingga yang di hati itu bukan marahnya, bukan bencinya kita, bukan emosi, tapi malah senyuman di dalam hati itu. Ya. Jadi kita memang harus menghadapi sesuatu dengan senyuman atas izin Allah, maksudnya adalah kita fahami. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Sungguh kami ciptakan kamu ujian bagi yang lainnya. Apakah kamu sabar? Jadi semua kehidupan kita yang ada di hadapan kita ini adalah ujian bagi kita. Tinggal kita paham nggak bahwa kita itu belajar sabar. Ya. Itu yang ditunggu oleh Allah Ta'ala. Paham? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan ilmu yang manfaat bagi kita amin, semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz. Dan saatnya kita semuanya sama-sama tengadahkan kedua telapak tangan kita. Mohon maaf. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang di rumah juga mari kita berdoa bersama-sama mengaminkan apa yang dipanjatkan oleh Ustadz Danu. Monggo Ustadz silakan. Terima kasih Dai Umar. Alhamdulillah jamaah Masjid Anida dan juga pemirsa Bengkel Hati yang dirahmati oleh Allah. Amin. Marilah di akhir acara ini kita berdoa pada Allah dengan khusyuk, dengan ikhlas.
Mudah-mudahan kita bisa mensikapi kehidupan di dunia ini dengan lapang dada dan sabar. Amin. Dan mudah-mudahan doa-doa kita dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali washabbihi ajmain. Ya Allah ya Ghafar, Engkaulah yang Maha Pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami. Ampunilah dosa yang kami sering lakukan sejak akhir balik hingga saat ini ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan dari dosa kecil hingga dosa yang cukup besar di hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada suami kami, dosa kepada istri kami, dosa kepada anak-anak kami, kepada saudara-saudara kami, kepada teman-teman kami, kepada hamba-Mu yang lain ya Allah, dan juga pada makhluk yang keciptakan di muka bumi. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan cukup besar di hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan pada ibu dan ayah kami. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami ya Allah. Dari lisan dan perbuatan dolim kami kepada beliau ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kami mohon agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami yang kami sayangi ya Allah. Ya Allah, kami mohon agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Jika kami sering melanggar apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul-Mu ya Allah, amin. Ya Allah, Alhamdulillah Engkau telah menitipkan iman dan takwa dalam hati kami. Alhamdulillah Engkau telah mengizinkan kami menjalankan syariat-Mu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul-Mu ya Allah, amin. Ya Allah, Alhamdulillah Engkau telah banyak memberikan kami nikmat dan rizki ya Allah. Jika kami banyak kufur atas nikmat dan rizki yang Kau berikan kepada kami mohon ampun kepadamu ya Ghaffar. Dan kami mohon agar Engkau mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kami atas kekufuran nikmat yang Kau berikan kepada kami. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, jika kami banyak salah dan dosa sehingga Engkau berikan kami musibah, penyakit serta peringatan kepada diri kami mohon ampun kepadamu ya Ghaffar. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan sakit yang ada pada diri kami ya Allah. Dan juga mencabut peringatan serta musibah yang ada pada diri kami ya Allah. Ya Allah, jika di antara anak-anak kami sakit karena kesalahan dan dosa-dosa kami sebagai orang tuanya ya Allah, kami mohon ampun kepadamu ya Ghaffar. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan sakit pada diri anak kami ya Allah ya Salam. Agar kami lebih sujud padamu ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jika kami banyak sekali kesalahan dan dosa, khususnya dosa-dosa musyrik. Jika kami pernah melakukan perbuatan musyrik, yaitu berilmu kepada orang-orang pintar dan dukun-dukun ya Allah. Kami mohon ampun atas kemusyrikan yang sering dan pernah kami lakukan ya Ghaffar. Ampunilah dosa musyrik kami ya Ghaffar. Ampunilah dosa musyrik kami ya Allah. Dan kami memohon kepadamu ya Allah, ya Aziz, agar seluruh kemusyrikan yang ada pada diri kami, yaitu banyaknya mantra-mantra dan ilmu-ilmu yang ada dalam diri kami mohon agar Engkau lepaskan dari tubuh kami ya Aziz. Engkau lepaskan kemusyrikan yang ada dalam tubuh kami ya Aziz. Dan Engkau kembalikan mereka pada tempatnya ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jika di dalam tubuh kami banyak sekali ilmu-ilmu santet, sihir, dan juga teluh yang ada pada diri kami, disebabkan karena kezaliman orang lain kepada kami ya Allah, kami mohon kepadamu ya Ghaffar. Ampunilah dosa orang-orang yang berbuat zalim kepada kami melalui ilmu sihirnya, melalui ilmu teluh dan santetnya ya Allah. Ampuni dosa-dosa orang-orang yang berbuat zalim kepada kami melalui ilmu sihir, teluh dan santetnya ya Allah, amin. Dan kami mohon kepadamu ya Allah ya Aziz, agar Engkau lepaskan seluruh ilmu sihir yang ada pada diri kami ya Allah, dan Engkau kembalikan mereka pada tempatnya ya Allah, amin. Ya Allah, kami mohon agar Engkau jauhkan kami dari godaan syaitan yang Kau kutuk. Jauhkanlah kami dari kejengkelan, emosi, iri, dengki dan kesombongan yang ada pada hati kami. Dekatkanlah kami dengan kesabaran-Mu ya Allah. Dekatkanlah kami dengan orang-orang yang soleh ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Razak, mudahkan kami dalam mencari rezeki yang halal dan thayyib di muka bumi ini ya Allah, agar hati kami tenang dan tentram ya Allah, dan sebagian kami berikan di jalan-Mu ya Allah, amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah segala urusan duniawi kami dan akhirat kami ya Allah, amin. Jika kami belum berjodoh, berikanlah kami jodoh yang soleh atau solehah ya Allah. Jika kami belum mempunyai momongan berupa amanah, berupa anak ya Allah, kami mohon agar Engkau berkenan memberikan amanah berupa anak kepada kami.
Ya Allah, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usai sudah kebersamaan kita, dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di Bengkel Hati seperti jamaah yang hadir pada pagi hari ini, Anda bisa menghubungi kami di layanan SMS 0812 8306 8150. Dan ibu-ibu yang belum mempunyai kesempatan untuk bertanya kepada Ustadz Danu, insya Allah di minggu yang akan datang Bengkel Hati akan kembali hadir menemani kita. Amin Allahumma amin insyaallah. Akhiran dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا والذين يقولون ربنا